Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya kebagian berbagi pengalaman mengenai cracking. Saya batasi cracking pada teknik divide and conquer. Kenapa? Karena teknik ini adalah modal dasar kita sebelum menguasai VECO. Saat kesulitan, biasanya saya kembali ke teknik ini. Juga teknik divide and conquer ini bisa diaplikasikan pada katarak, baik soft maupun hard. Nah, saat belajar, yang step paling sulit saya alami adalah cracking ini. Minta tolong slide-nya. Nah, pertama kali belajar saya diperkenalkan dengan teknik cross cracking. Biasanya pemula seringkali mendorong bola mata dan menekan bola mata. Kenapa? Karena ternyata nggak bisa cracking, groove-nya belum terlalu dalam. Jadi kalau cracking nggak bisa, evaluasi lagi. Groove belum dalam, ulangi lagi. Dan saya biasa melakukan cracking dimulai dari bagian yang distal, lalu ke sentral, diikuti ke bagian yang proksimal. Nah, ini tampak instrumennya masih terlalu superficial, nggak bisa cracking juga. Setelah dilihat, lagi-lagi groovingnya belum dalam, ulangi lagi grooving. Karena kalau groove nggak dalam, pasti kita kesulitan melakukan cracking. Slide. Nah, selain cross cracking, ada juga parallel cracking. Di sini nampak kornea sampai ada strie, ditekan-tekan. Kenapa? Karena berusaha cracking, nggak bisa. Instrumennya terlalu superficial, groovingnya bentuknya compang-camping, terlalu lebar, dan belum dalam juga. Di bagian sentral itu tampak warna keputihan. Kalau kataraknya matur, groove belum dalam, itu warnanya putih. Tapi kalau katarak imatur, biasanya kalau sudah dalam, itu transparan, red refleksnya kelihatan. Kalau katarak matur, groove-nya sudah dalam, itu tampak nukleusnya transparan kehitaman. Terlihat di yang ujung di proksimal tuh kehitaman, nah itu berarti sudah dalam. Tapi nggak bisa juga ini cracking. Coba putar nukleusnya 180 derajat, diamatin lagi. Nah ini kataraknya termasuk hard. Sentralnya masih putih banget juga. Groove-nya nggak cukup panjang, ulangi lagi, grooving lagi, diperpanjang, diperdalam, supaya lebih mudah nanti cracking. Nah, ini setelah kalau grooving di sentral pedal boleh full, tapi begitu di bagian proksimal sedikit lepas pedalnya supaya nggak bablas dan mengikuti kontur dari nukleus. Kalau sudah dalam, walaupun kita nggak menekan bola mata, nggak mendorong bola mata, pasti crackingnya akan berhasil. Slide. Nah, ini sudah mulai lihai cracking ini. Groovingnya juga sudah mulai teratur. Nggak perlu menekan bola mata, nggak perlu mendorong. Dengan mudah kita bisa melakukan cracking. Coba slide. Ini saya mulai belajar stop and chop, tapi kasus ini kornea ada makulanya. Waktu impel ragu-ragu, jadi nggak berhasil ngecop, terpleset. Jangan lakukan chop lagi, takutnya nanti lubang. Kembali ke teknik divide and conquer, pelan-pelan, grooving lagi, diperdalam, baru mulai cracking. Jadi tingkat divide and conquer ini biasanya kalau sudah mentok, kasus sulit, biasanya saya selalu kembali ke teknik ini. Nah ini juga stop and chop, maunya ngecop malah terpleset, korteksnya nggak beraturan. Ya sudahlah, balik lagi ke teknik dasar divide and conquer, grooving lagi sedalam mungkin, lalu cracking. Kalau groove-nya bagus, semua diawali dengan yang bagus, pasti nanti crackingnya juga bagus juga, diakhiri dengan yang bagus. Slide. Kapan sih kita melakukan cross cracking, kapan paralel? Yang saya baca, Dr. Susan di Eurotimes itu mengatakan, dia menyebut paralel itu konvensional cracking. Disarankan apabila kedua insisi, baik mainport maupun sideport itu membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Sedangkan cross cracking lebih mudah dilakukan kalau sudutnya membentuk 90 derajat antara satu dengan yang lainnya. Juga Dr. Susan bilang, cracks itu diawali dari bagian yang proksimal, sentral, proksimal lalu ke
distal lalu ke proksimal. Slide. Nah, tampak di film ini yang atas, cross cracking lebih mudah dilakukan kalau insisi main port dan septum membentuk sudut 90 derajat. Coba klik film yang di bawah. Nah, kalau yang di bawah paralel mudah dikerjakan apabila sudutnya kurang dari 90. Nah, ini yang baru saya pahami setelah baca majalah Eurotimes itu. Sebelumnya saya kesulitan melakukan cross cracking, nggak pernah bisa. Sampai saya nanya, Dokter Nurwasis pernah saya tanyain, saya praktekkan nggak bisa juga. Ternyata insisi saya itu nggak cocok untuk melakukan cross cracking. Ya, slide. Kalau dengan dua instrumen nggak bisa juga, bisa dibantu dengan pre-chopper. Yang terkenal pre-chopper dari Akahoshi. Bisa untuk soft katarak maupun hard. Kemarin di Jambi bulan Maret, Dr. Imam Life Surgery dengan pre-chopper bermanfaat untuk one hand Veco. Untuk operator yang kesulitan koordinasi dua tangan, pre-chopper ini sangat membantu. Slide. Ya, jadi kesimpulannya, kenapa kita kesulitan melakukan cracking? Karena yang pertama groove-nya tidak tepat, baik kedalaman, bentuk maupun panjangnya. Oleh karena itu, buatlah groove sedalam mungkin. Sampai mana? Sampai posterior plate nucleus yang ditandai dengan adanya red reflex, dan secara teori 3 kali Veco tip, seperti yang Dr. Johan bilang tadi. Kenapa? Karena teori lensa kita kan tebal kira-kira 4-5 mili, sedangkan Veco tip itu 1 mili. Jadi kira-kira buatlah groove sedalam paling enggak 3 kali dari Veco tip. Nah, seperti gambar di bawah ini, belum. Walaupun instrumennya sudah tepat di dasar groove, tapi groove-nya lebar. Jadi waktu cracking, instrumennya terpleset, bukannya nukleus terbelah, tapi malah menjadi satu di bawah yang biasanya disebut fenomena jigsaw puzzle. Juga panjangnya groove lebih baik panjang daripada pendek. Kalau pendek, kita harus muter 180 derajat bikin groove lagi. Slide. Yang kedua, salah menempatkan instrumen. Kalau terlalu superficial, gerakan kita nanti akan keliru. Bukannya membelah, lagi-lagi jigsaw puzzle. Jadi, letakkan instrumen itu sedalam mungkin atau tepat di dasar groove supaya nanti arah gerakan kita tepat juga. Slide. Yang ketiga, salah melakukan gerakan cracking. Nah, yang betul adalah sesuai gambar yang di kanan warna hijau, arah panah hijau agak sedikit ke atas. Jadinya nanti seperti mengungkit sesuai animasi yang di bawah itu. Nukleus benar-benar terbelah. Ya, slide. Jadi pesan yang bisa dibawa pulang hari ini, kunci keberhasilan cracking itu ada 3. Yang pertama, tepat groove-nya dulu. Yang kedua, tepat posisi instrumen. Dan yang ketiga, tepat dari gerakan instrumen. Demikian yang bisa saya sampaikan siang ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.